unit. Persentase respon dari populasi sebagai fungsi satuan standar deviasi dari nilai rata-rata. Baik, kita lihat aja grafiknya nanti ya. Jadi ternyata uji toksisitas itu respon dari organisme terhadap bahan kimia itu berdistribusi normal ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas apa itu distribusi normal. Jadi kalau kita lihat responnya dari organisme itu berarti berdistribusi normal. Karena dia berdistribusi normal berarti jumlahnya itu penting ya, jumlahnya, dan perlu kita lihat nanti distribusi normalnya. Efek kumulatif berarti kurvanya sigmoid. Jadi kalau dibuat kumulatif ditambah terus maka kurvanya jadi sigmoid. Nah, analisis probit itu adalah merubah kurva tadi menjadi bentuk linier. Itu ya gagasan Bliss tadi seperti itu. Ya. Baik, ini kita lihat ya. Ini kalau konsentrasi ya, seperti ini ya. Kalau efek itu naik sampai maksimum terus turun seperti ini. Ya, seperti efektivitas obat dalam tubuh kita itu kalau kita minum kadarnya itu naik terus itu dalam darah. Suatu ketika dia mencapai maksimum Cmax, maka turun dia gini. Ya, tapi kalau kita buat log konsentrasi, maka bentuknya jadi demikian. Log konsentrasi. Maka inilah kita sebut sebagai distribusi normal. Ya, distribusi normal nanti. Ya, yang Anda perlu perhatikan, X-nya itu adalah bentuk log. Log 10 ya, log. Jadi ini konsentrasinya bentuk log, bukan konsentrasi biasa. Ini yang penting ya, karena dia supaya dalam bentuk normal, maka ini dibuat log. Baru dirubah sama dia. Dirubah dari konsentrasi tadi, mortality dengan ini bentuknya seperti ini yang tadi saya sebut sebagai distribusi normal. Antara kiri dan kanannya adalah sama. Nah, tengah-tengahnya di sini adalah median atau modus atau juga termasuk min. Ada di sini semua. Itu kalau distribusi normal. Kemudian ini dibuat seperti ini tadi yang saya sebut ya. Pernah saya jelaskan minggu lalu, yang tengah-tengah itu min, yang di sini adalah SD plus SD ini min 1 SD, min 2 SD, plus 2 SD. Masih ingat kalau ini kita arsir, berapa nilainya? Dari min 2 sampai plus 2 ini, berapa persen? 95% bukan, Prof? 95%. Ya, 95%. Ya, jadi tingkat kepercayaannya nanti kalau kita menolak di daerah sini, menolak padahal ini benar, maka kesalahan kita itu adalah 5% dibagi 2. Jadi sebetulnya kalau ini 95 itu derajat kepercayaannya 95%. Ya. Alfa, ya, alfanya, ya, significant levelnya itu adalah 0,05 atau 5%. Kalau bentuknya seperti ini adalah kiri dan kanan ada, maka namanya two tail. Ya, two tail. Jadi nanti kalau Anda lihat di mana di SPSS ada two tail atau two side, itu artinya ini. Ya. Jadi makanya kalau nanti Anda lihat di tabel itu adalah dibagi 2 ya. Jadi 0,025 di sini karena dibagi 2. Lain lagi kalau nanti one tail. Ya, one tail itu kalau cuma satu sisi saja. Nah, itu nanti banyak dibicarakan di uji T ya. Uji T di situ. Oke. Profit ya. Sekarang dirubah di ini lagi ya. Dari tadi ini kemudian dibuat probitnya, dibuat angka di sini. Dibuat angka ya, di sini kan min plus 1 ini kalau dikumulatif di sini jadi 50%, maka ini jadi angka 3, 4, 5, 6, 7 ini. Angka dibuat probit di situ. Probability unit. Ya.
Sekali lagi berarti dari konsentrasi yang model demikian, ya, dan dia ngambilnya cuma dari sini ya, dia tidak sampai turun ya, sampai di sini aja cukup. Ya, maka dibuat log seperti ini. Maka di sini jadi lurus, ditransformasi. Jadi lurus dia, jadi linier, bentuknya linier. Tapi jangan lupa di sini log dos, log ya di sini. Ya, jadi tadi konsentrasi yang saya sebut tadi, pada saat Anda memilih daerah dosis ini, memilih dosis itu di daerah sini, yang ini sampai di sini. Jangan memilih di sini sampai di sini, nggak bisa. Ya, karena dia ini hidup semua, makin lamanya ada banyak mati, tapi belum mati semua, berarti masih di sini. Anda memilihnya itu harus di sini. Itu yang sulit. Anda memilih dosis rentang berapa supaya hidup, ada yang hidup, mula-mula hidup, kemudian sebagian besar atau semuanya mati. Itu berapa rentang dosisnya. Ini yang coba-coba ya daerah ini. Tapi biasanya berdasarkan literatur. Kalau sudah ketemu lurus, ya tinggal gampang. Kalau ini kita ingin 50% mati di sini, 50% mati, berarti kita turunkan ke sini, ketemunya log dos. Maka dosisnya bisa dihitung. Gitu. Seperti ini. Nah, kalau kita gunakan cara perhitungan secara manual, itu sulit. Ya. Sulit, butuh waktu. Maka dengan bantuan SPSS sangat mudah, ya, sangat mudah. Sekarang saya beri contoh. Untuk mengetahui seberapa efektif atau seberapa toksis suatu zat X pada hewan coba, maka dilakukan penelitian terhadap sekelompok hewan coba. Misalnya mencit yang diberi formula obat X dalam berbagai konsentrasi yang meningkat selama waktu tertentu. Selanjutnya diamati beberapa jumlah mencit yang mati dan jumlah mencit yang diberi formulasi dan jumlah mencit yang hidup ya yang dari diberi formulasi tersebut. Ya, tadi sudah saya cerita ya. Atau penggunaan probit analisis akan diperoleh kekuatan hubungan antara konsentrasi dan jumlah mencit yang mati. Dapat ditentukan pula berapa dosis efektif obat X tersebut. Ya, intinya seperti itu. Baik, misalnya saya punya percobaan seperti ini. Ini sederhana ya untuk latihan ini. Pada percobaan yang menggunakan kelompok 10 tikus, diberi obat X pada beberapa dosis yang berbeda. Dihasilkan data sebagai berikut. Jadi dosis yang diambil ternyata 10% miligram kilogram berat badan, dinaikkan 20, 40, 80, 160. Masing-masing ini jumlah tikusnya adalah 10 masing-masing. Ya. Totalnya kalau diingat semua total itu adalah 50. Tapi total untuk perlakuan adalah 10. Ternyata dari 10 ini responnya 0. Artinya tidak ada yang mati. 0. Kemudian 20 dari 10, dosis 20 ternyata 20% yang mati maksudnya. Jumlah yang mati adalah 20%. Ini 50%, 70%, 100% mati semua. Pada dosis 160. Pertanyaannya tentukan isi 50. Isi 50%-nya itu berapa? Ya, coba dimasukkan. Jadi nanti masukkan data seperti kemarin ya, Anda buka. Sebelah kemarin tidak apa-apa. Kan ada latihan kemarin. Sebelah kemarin tidak apa-apa. Anda sediakan di situ 3 kolom. Ya, di situ ada respon, ada total, ada dosis. Ya, berdampingan. Berdampingan. Ya, tentukan respon. Setelah ada 3 ini, nah 3 ini ada di sini. Ini kan 3 ini. Ini respon, ini tikusnya,